Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Wanita Pengantin Baru Nyaris Jadi Tumbal Pesugihan Monyet Usai Menyantap Makanan Ini. Langsung yuk ke ceritanya. Seorang wanita yang merupakan pengantin baru hampir tak bisa menikmati masa-masa indah bulan madu. Hal itu lantaran ia nyaris jadi pesugihan monyet. Penyebab wanita ini nyaris jadi tumbal pesugihan monyet pun terbilang cukup mengerikan. Cerita tumbal pesugihan monyet ini setelah dia tak sengaja memakan daging monyet yang tercampur di dalam makanan yang dibelikan suaminya di sebuah warung. Kejadiannya sekitar tahun 2014 di wilayah sekitaran Surabaya, dialami oleh pasangan pengantin baru bernama Edo dan Rizka. Setelah menggelar resepsi sekitar tengah malam, Rizka merasa lapar. Edo kemudian berinisiatif membelikan Rizka makanan. Edo kemudian membungkus nasi sambalan untuk istrinya. Keduanya kemudian makan dengan lahap. Namun di tengah-tengah kenikmatan menyantap sebuah nasi sambalan, Rizka berhenti karena ada yang aneh di mulutnya. Ia tak sengaja menelan rambut, namun bukan rambut manusia, melainkan rambut binatang berwarna coklat. Sontak Rizka lari ke kamar mandi dan memuntahkan semua makanannya. Singkat cerita, keesokan paginya Rizka berubah jadi sosok yang berbeda. Rizka yang tadinya cantik berubah menjadi lemas, pucat, dan badannya kurus kering hanya dalam waktu semalam. Karena kebingungan dengan kondisi Rizka, keluarga pun kemudian membawa Rizka ke rumah sakit. Anehnya saat diperiksa kondisi Rizka normal meski nampak lemas, pucat, dan kurus. Dokter juga mengambil sampel darah untuk dites di laboratorium. Namun terkena jarum suntik, Rizka kejang-kejang dan berteriak hingga dokter menyuntikkan obat bius. Namun obat bius yang tak memberi efek maksimal kepada Rizka. Baru beberapa jam tenang, Rizka sudah nampak duduk di pinggir kasur dengan darah yang membanjiri lantai. Rizka kemudian diperiksa dengan stetoskop oleh dokter, dan alangkah kagetnya, suara yang terdengar dari tumbuhan Rizka seperti suara kumpulan monyet. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan menunjukkan tulang rusuk Rizka patah, yang membuat dokter heran. Saat tulang rusuk patah, Rizka masih bisa bertahan hidup. Kondisi ini biasanya hanya dialami orang yang mengalami kecelakaan hebat dan langsung meninggal dunia. Keluarga ini pun kemudian memanggil ustadz untuk datang ke rumah sakit. Ada 2 ustadz yang dibawa dan keduanya langsung terbelalak karena melihat di kamar Rizka banyak monyet. Tak hanya itu, Rizka juga menyerang kedua ustadz yang gerakannya seperti monyet. Usai pertarungan sengit, Rizka berhasil ditenangkan dan diberi minum yang telah dibacakan ayat suci. Kedua ustadz itu kemudian menjelaskan kepada Edo bahwa istrinya nyaris dijadikan tumbal di warung sambalan.
Kesimpulannya, rambut yang termakan oleh Rizka adalah bulu monyet yang dikhususkan untuk mencari tumbal. Agar memperkaya pemilik warung, kebetulan weton Rizka lah yang disukai para perantau pesugihan. Itulah sahabat cerita wanita pengantin baru nyaris jadi tumbal pesugihan monyet usai menyantap makanan ini. Ditunggu video-video terbaru dari Muhammad Samsudin. Oke. Kisah pesugihan peternakan ayam yang menghilangkan nyawa pekerjanya. Langsung ke ceritanya. Desa tempat kami tinggal terhitung jauh dari laut. Selain mengandalkan sawah, peternakan ialah salah satu usaha yang bisa diandalkan oleh masyarakat desa. Di desa kami, sawah dan tempat-tempat peternakan banyak terbentang luas, berjejeran, dan mereka tak terlihat seperti sedang mengadakan satu persaingan bisnis. Pak Harto, penduduk desa itu, ialah salah satu bos peternakan yang paling kaya raya. Selain punya sawah berhektar-hektar, penduduk juga mengenalnya sebagai pemilik pabrik peternakan ayam. Pernah suatu kali seorang mendatangi pabrik itu. Di sana betapa kagetnya ia melihat pabrik yang dari luar terlihat kecil, namun di dalamnya hampir puluhan ribu ekor ayam terlihat berkerumunan dalam sebuah bangunan yang amat besar. Melihatnya, orang itu maghum bahwa Pak Harto sekarang menjadi yang paling kaya raya di desa itu, dan orang itu tak lain dan tak bukan ialah aku sendiri. Melihat pabrik yang tampak amat kecil, pikiranku rasionalku tak mampu menerima kenyataan bahwa di dalamnya Pak Harto bisa menyimpan ayam sebanyak itu. Lebih-lebih lagi dengan jumlah sebanyak itu, di dalamnya tak banyak orang yang dipekerjakan oleh Pak Harto. Mungkin hanya ada sekitar 10-20 orang di pabrik itu, bertugas mengurusi seluruh urusan pemeliharaan ayam, mulai dari memberi makan, pemantauan telur-telur yang menetas, pengecekan kesehatan ayam, dan masih banyak lagi. Selain itu, yang menjadi tambahan pikiranku ialah fakta bahwa oleh penduduk, Pak Harto dikenal sebagai bos yang tak pernah mempekerjakan pemuda desa. Hampir seluruh buruh yang ada di pabrik miliknya ialah pendatang dari luar, dan karenanya tidak ada satupun orang yang termasuk aku yang mengenalnya. Namun suatu hari lantaran urusan kuliah, atau aku kuliah di jurusan peternakan salah satu universitas di kota, aku harus mendatangi pabrik milik Pak Harto itu yang di dalamnya tak ada satupun pekerjaan yang ku kenal. Hal itu amat membuatku merasa tertantang oleh orang-orang. Aku dianggap sebagai pemuda pemalu, berkomunikasi dengan orang baru ialah hal yang menakutkan bagiku. Terasa aneh, akan tetapi di tengah keterdesaan, ku beranikan diri mendatangi pabrik itu. Kami mengobrol seperti biasa, sebagaimana orang yang sedang melakukan wawancara. Kutanyai salah satu pekerja pabrik Pak Harto yang bernama Pak Miran. Dengan terlihat tak bergairah sama sekali, ia menjawab semua pertanyaan yang kuajukan. Kami bekerja amat keras setiap hari, upah kami cuma sedikit, kata Pak Miran.
Sesaat setelah mengucapkan kalimat itu, secara tiba-tiba Pak Miran mengajakku berbicara soal yang amat rahasia, sesuatu yang seharusnya tak diketahui oleh orang lain. Dan sedikit banyak arah pembicaraan ini terkaitkan erat dengan kegelisahanku. "Kamu tahu kenapa pekerja di pabrik ini amat sedikit?" tanya Pak Miran. Mendengar pernyataan itu, entah kenapa badanku amat merinding. "Itu hal yang dari dulu saya gelisahkan, Pak," jawabku. Setelah mendengar jawabanku, Pak Miran lalu menceritakan semuanya. Hal yang segoyaknya tak diketahui oleh siapapun tadi. Dari pengakuan Pak Miran, kuperoleh fakta bahwa ternyata kekayaan Pak Harto selama ini didapat melalui tumbal pesugihan. Tumbal-tumbal itu tak lain dan tak bukan ialah para pekerja pabrik. Setiap beberapa bulan sekali akan ada satu pekerja pabrik yang mati. Matinya nyawa seorang pekerja akan menghasilkan ratusan ayam yang subur, kata Pak Miran. Mendengar cerita itu, bulu kuduku merinding. Masih menurut penuturan Pak Miran, tak ada satupun pekerja pabrik yang berani melaporkan perilaku iblis Pak Harto. Lantaran apabila yang melapor, Pak Harto pernah mengancam mereka untuk langsung dijadikan tumbal. Jika ada pekerja yang nekat dan berani melapor, ia tak perlu menunggu lama untuk kehilangan nyawanya. Mendengar semua cerita di atas, pikiranku sejatinya masih setengah percaya. Akan tetapi, mengetahui bahwa pekerja pabrik Pak Harto memanglah sedikit. Kupikir cerita Pak Miran memang sama sekali tak mengada-ngada. Itulah sahabat, cerita dari kisah pesugihan peternakan ayam yang menghilangkan nyawa pekerjanya. Untuk kalian semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke?